Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da ma ba'. Bapak Ibu yang berbahagia, kajian kita pada kesempatan ini adalah mengenai dinasti Abbasiyah. Kita ketahui bersama bahwa dinasti ini merupakan keberlanjutan dari dinasti Umayyah. Walaupun dinasti ini berbeda haluan politiknya. Sebab dinasti Abbasiyah lah yang menjadi faktor utama keruntuhan dinasti Umayyah ini. Namun para sejarawan sepakat bahwa apa yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah ini merupakan keberlanjutan dari sistem pemerintahan Islam. Dinasti ini didirikan oleh Muhammad bin Abdullah bin Abbas atau dikenal dengan Abbasiyah. Dinamakan dengan dinasti Abbasiyah karena pemimpinnya adalah paman Nabi, keturunan Abbas. Kemudian dinasti ini dilantik pada tanggal 3 Rabiul Awal 1132 Hijriah, dan dinasti ini memiliki perjalanan yang panjang. Masa berkuasanya itu sangat lama, kurang lebih 508 tahun, lebih lama dibandingkan dengan dinasti-dinasti yang lain seperti dinasti Umayyah atau dinasti Turki Utsmani, Moghal dan Persia. Dan disinilah sebenarnya puncak dari kejayaan Islam itu. Setidak-tidaknya ada beberapa khalifah yang memiliki kontribusi besar terhadap peradaban Islam, terutama membawa dinasti Abbasiyah ini menjadi negara adidaya yang kekuasaannya meliputi Asia, Eropa dan Afrika. Dan wilayah kekuasaan ini tidak pernah dicapai oleh dinasti-dinasti Islam maupun kerajaan-kerajaan sebelumnya seperti Romawi atau pemerintahan atau negara Bizantium. Yang pertama, khalifah yang membawa dinasti Abbasiyah ini menjadi besar adalah Khalifah Al-Mahdi. Kemudian Khalifah Al-Hadi, dan puncaknya pada masa Harun Ar-Rasyid. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Ma'mun, Al-Muqtasib, Al-Wasid, dan Al-Mutawakkil. Apa saja perkembangan yang ada pada saat itu? Yang pertama adalah kontribusi besar yang diberikan oleh dinasti Abbasiyah kepada umat Islam
dan wilayah di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah adalah perekonomiannya lebih maju dibandingkan dengan perekonomian sebelumnya, di mana dinasti Abbasiyah ini melanjutkan sistem pertanian yang sudah dibangun, dirintis oleh dinasti Umayyah, di mana pada masa ini digalakkan membangun irigasi. Dan juga yang baru kita lihat dari sistem perekonomian sebagai penopang utama dari kesejahteraan dinasti Abbasiyah ini adalah dibukanya pertambangan. Jadi sudah ada pada masa dinasti Abbasiyah ini ilmuwan yang bergerak di pertambangan, di mana pada saat itu ada tambang perak, emas, tembaga, besi. Juga yang tidak kalah pentingnya untuk memperkuat sistem ekonominya adalah di mana memperlancar perdagangan antara timur dengan barat. Dan juga pada masa ini untuk kebutuhan ekspor impor, maka dibangunlah banyak pelabuhan-pelabuhan sebagai transit antara pedagang lokal, mempertemukan pedagang lokal dengan pedagang asing, sehingga kemudian di pelabuhan inilah bertemu pertemuan intelektual, pertemuan kebudayaan, pertemuan seni yang antara satu dengan yang lainnya saling tukar-menukar. Pada masa dinasti Al-Ma'mun, dia adalah orang yang sangat cinta kepada ilmu. Dan pada masa itulah digencarkan untuk menerjemahkan buku-buku yang berasal dari Eropa. Apakah buku mengenai kedokteran, filsafat, dan bidang-bidang yang lain. Diterjemahkan dalam bahasa Arab, kemudian para ilmuwan muslim itu bisa membaca khazanah keilmuan barat pada saat itu, dan kemudian diterapkan, dimodifikasi, sehingga kemudian berguna bagi kehidupan masyarakat pada saat itu. Demikian juga pada masa Harun ar-Rasyid misalnya, di mana Harun ar-Rasyid memiliki satu kebijakan. Setiap orang yang bisa menerjemahkan buku atau bisa mengarang buku, maka hasil terjemahannya tersebut atau hasil karangan bukunya tersebut akan ditimbang dengan emas. Jadi Harun ar-Rasyid adalah orang yang memiliki perhatian dan penghargaan terhadap orang yang bergerak dalam keilmuan, dalam menuntut ilmu. Sehingga kemudian pada saat itu dibangunlah sebuah perpustakaan yang besar pada saat itu, yaitu Baitul Al-Hikmah, di mana perpustakaan ini sekaligus menjadi pusat ilmu pengetahuan
Dan di Baitul Hikmah inilah berdiri perguruan tinggi dari jenjang yang paling rendah kepada jenjang yang paling tinggi. Pada masa dinasti Abbasiyah ini, karena para khalifahnya adalah orang yang cinta kepada ilmu, maka banyak zakat atau wakaf tersebut dipergunakan untuk beasiswa. Jadi pada saat itu para ilmuwan yang ingin mendalami ilmu tetapi tidak memiliki kecukupan untuk membiayai kehidupannya, tidak memiliki kecukupan untuk biaya untuk melanjutkan perkuliahannya, maka negara akan memberikan dana yang begitu besar kepada para ilmuwan ini. Tidak sekedar orang-orang muslim yang dibiayai, tapi juga orang non-muslim yang berasal dari Eropa. Mereka datang ke Baghdad untuk menuntut ilmu, maka mereka diberikan fasilitas dan mereka juga digratiskan untuk mengikuti perkuliahan-perkuliahan yang ada. Maka wajar pada saat itu akan muncul para ilmuwan-ilmuwan besar, ilmuwan di bidang fisika, kedokteran, biologi, dan termasuk di dalamnya juga adalah ilmu-ilmu agama pada saat ini sangat berkembang pesat. Namun mengapa dinasti yang besar ini kemudian sudah 508 tahun menjadi pemimpin di Asia, Eropa dan Afrika menjadi runtuh? Ada dua penyebab. Penyebab pertama adalah faktor internal. Pada masa itu memang dinasti Abbasiyah sangat luas, sehingga khalifah sangat sulit untuk mengontrol aktivitas bawahannya. Karena tidak terkontrol itulah kemudian banyak para gubernur yang ada di Afrika, kemudian tempatnya Sajah itu memisahkan diri dan mendirikan sebuah dinasti kecil, dinasti yang memerdekakan diri. Dinasti kecil ini ada dua kategori. Kategori pertama adalah dinasti yang memang tidak memiliki kaitan dan tidak di bawah pengaruh dinasti Abbasiyah. Yang kedua adalah dinasti kecil yang masih tunduk terhadap dinasti Abbasiyah, di mana mereka setiap tahunnya akan menyerahkan upeti. Jadi bagi dinasti yang tidak menyerahkan upeti berarti mereka adalah dinasti yang merdeka, tidak punya kaitan sama sekali, tidak memiliki hubungan sama sekali dengan dinasti Abbasiyah. Yang kedua adalah kemerosotan ekonomi. Jadi memang di akhir-akhir masa kekuasaan dinasti Abbasiyah ini ada kecenderungan yang lazim biasanya dalam
sebuah pemerintahan yang lama adalah rajanya, khalifahnya itu hidup dalam kemewahan. Dan dia juga tidak hanya sekedar rajanya, tetapi menteri-menterinya, gubernur-gubernurnya, sehingga inilah yang kemudian menghabiskan uang negara. Yang ketiga adalah munculnya aliran-aliran fanatisme keagamaan. Nah, ini sangat banyak sekali bermunculan aliran-aliran keagamaan ini yang menjadi pengganggu terhadap perjalanan roda pemerintahan. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor eksternal. Ada dua faktor eksternal. Yang pertama adalah karena perang salib. Memang perang salib ini membutuhkan tenaga, waktu, biaya yang sangat besar. Karena perang salib ini adalah perang yang memiliki masa yang lama, periode yang lama, dan dari pihak Kristen itu mereka memiliki kekuatan, memiliki materi, karena ini adalah perang agama, perang yang dimana orang-orang Kristen itu bersatu untuk keluar dari kekuasaan Islam. Yang paling dominan menjadikan runtuhnya kerajaan dinasti Abbasiyah ini adalah serangan dari bangsa Mongol. Karena bangsa Mongol adalah bangsa barbar yang sudah terkenal, sehingga kemudian mereka memiliki keberanian yang luar biasa, sehingga kemudian masyarakat atau tentara-tentara Abbasiyah itu tidak berani untuk melawan bangsa Mongol ini. Bapak Ibu yang berbahagia, dinasti kedua ini memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan Islam, sehingga Islam dikenal sampai ke Asia yang paling jauh, di Indonesia misalnya. Itu juga pengaruh dari dinasti Abbasiyah itu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.